Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mata kuliah Matematika Diskrit kita membahas tentang himpunan ganda ya pada pertemuan keempat. Nah, himpunan ganda atau multiset. Apa yang kalian pahami tentang himpunan ganda? Setelah sebelumnya kita membahas tentang single set ya, himpunan. Nah, pada prinsipnya himpunan itu sama, namun ketika multiset itu ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan himpunan biasa gitu ya, single set, himpunan single. Himpunan ganda adalah himpunan yang dari elemen-elemennya itu ada yang sama. Contoh nih, A A, B, B, C. Ya, berarti A-nya ada berapa? Ada 3 ya. 3A, B-nya ada 2, 2B, C-nya ada 1. Kalau waktu itu kita membahas tentang single set, cukup dituliskan saja, tidak perlu dituliskan keduanya. Tapi kalau untuk himpunan ganda, perlu dituliskan karena ini dianggap A yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini juga 3, 3, 3, berarti B-nya adalah 3, 3. Ya. Nah, ada yang namanya multilipitas ya. Apa itu? Ini ya, banyaknya ini nih. A-nya ada berapa? Ada 3. B-nya ada berapa? Ada 2. Ini adalah multilipitasnya gitu ya. Banyaknya elemen yang sama dari sebuah himpunan. Nih ya. Nah, multilipitas ini disimbolkan dengan V ya. V A ya. V dari himpunan A dengan elemen A itu ada 3 ya. V A dengan elemen B itu ada 2. V A dengan elemen C ada 1. Maka dia tidak punya multilipitas karena tidak ada yang sama. Ini hanya untuk yang sama saja ya. Contoh nih yang berikutnya B3, 3, 3. Maka notasinya adalah multilipitasnya dari himpunan B dengan anggota 3 adalah 3. Yang berikutnya adalah kardinalitas himpunan ganda. Sama seperti single set ya. Kardinalitas apa banyaknya anggota himpunan ya. Nah, begitu juga dengan himpunan ganda. Kardinalitas dari suatu multiset atau himpunan ganda didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya atau ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam multiset semua berbeda. Jadi, simpelnya adalah berapa banyak sih anggotanya si A itu gitu ya. Himpunan A itu. Nah, ini contoh nih. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kardinal A ada 6. Walaupun sebenarnya kalau dilihat hurufnya A, B, C ya. Tapi si A ini dianggap berbeda gitu ya. B dianggap yang berbeda gitu ya. Maka ini 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini berarti kardinalitasnya ada 3 ya. Ini ada 3 gitu ya. Paham ya kardinalitas? Nah, kemudian ada apa saja sih operasi pada himpunan ganda? Ya, hampir sama seperti prinsip pada single set. Yang pertama adalah gabungan atau union. Sama ya, prinsipnya digabung. Anggota A digabung dengan anggota B. Namun di sini kita pakai kata kunci ya. Kata kuncinya adalah mencari nilai yang maksimal atau yang paling banyak. Contoh, himpunan A ini ya, A, C, D, B, A, B, C, C. Tentukan A union B. Nah, ya, kita lihat di sini berarti dari sini kita definisikan A itu punya 3 elemen A, 1 elemen C, dan 2 elemen D. Sementara untuk himpunan B dia memiliki 2 elemen A ya atau V A-nya 2, V B-nya 1, dan V C-nya ada 2 multilipitasnya ya. Nah, kemudian dilihat di sini ambil yang maksimal karena digabung ya. Ini digabung berarti dianggap 1, ini dia gabung berarti dianggap sama gitu ya. Nah, yang ini kan nggak ada ya. Nih, berarti ini tetap ditaruh, digabung gitu ya. Nah, kemudian B ya, B. Di sini B-nya 1, di sini nggak ada ya. Udah karena digabung berarti dipakai. Maka 0, di sini B-nya 0. Di sini B-nya 1, di sini B-nya 0. 0 sama 1 banyakan mana? Banyakan B ya. Maka B ini diambil. Nah, ini C-nya 1, ini C-nya 2. 1 sama 2 banyakan mana? Banyakan 2. Maka yang diambil adalah C yang 2 gitu ya. Di sini D-nya ada 2, di sini ada nggak D-nya? Nggak ada. 2 sama 0. Banyakan mana? Banyakan 2. Maka D-nya lah yang diambil ya. Jadi, anggota dari himpunan A union B adalah 3A ya, diambil maksimal, 1B, 2C, 2C, dan 2D atau A, B, C, D, D gitu ya. Nah, berikutnya
irisan atau intersection atau dan, ya. A irisan B adalah anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B. Kata kuncinya yaitu mencari minimal. Kalau ini union maksimal, kalau intersection adalah mencari yang minimal. Contoh, himpunan A ini ya sama seperti sebelumnya, B-nya juga sama, cuman yang diminta adalah tentukan irisan A dan B. Konsepnya masih sama. Irisan itu apa? Yang anggota A tapi juga anggota B. Nah, ya, kita lihat di sini, maka antara A sama B yang sama yang mana? Oh iya, A sama C ya. D bukan, B juga bukan. Kenapa? Karena A itu cuma ada di D, berarti dia beda setangkup ya. Dan B cuma ada di B yang tidak ada di A. Maka yang kita lihat adalah A dan C. Sekarang kita fokus dengan A dan C. 3 dan 2, ambil minimal 3 sama 2 berarti kita ambil 2 ya. Kemudian 1 sama 2, ambil minimalnya berarti yang diambil adalah 1. Maka A irisan B sama dengan 2A 1C atau AAC. Paham ya? Kemudian pengurangan atau selisih atau difference. A dikurang B adalah anggota himpunan A dikurangi anggota himpunan B. Kata kuncinya adalah sudahlah dia dikurangi, tapi harus positif dan tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Contoh dengan himpunan yang sama seperti tadi, tentukan A dikurang B. Ya, A dikurang B. Ya, kita lihat A dikurang B berarti apa yang ada di A dikurangi apa yang ada di B gitu ya. 3A dikurangi 2A. Berarti berapa? 3 kurang 2 sama dengan 1. Positif ya, bisa diambil gitu ya. Nah, 1C. Ya, 1C nih. 1C. 1C dikurangin 2C. Berapa dapatnya? 1 kurang 2 min 1. Min 1. Positif atau negatif? Negatif, tapi syaratnya harus positif. Berarti min C tidak diambil. Ya, 2D. Di sini 2, di sini ada nggak D-nya? Nggak ada, 0. Berarti 2 dikurangin 0, 2. Maka yang menjadi anggota dari A min B adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1A. Tadi C-nya enggak karena min 1, maka langsung ke 2 dikurangin 0D. 2 kurang 0 sama dengan 2, maka 2D. Jadi A kurang B sama dengan A, D, D. Paham ya? Kemudian penjumlahan. Kalau penjumlahan ya tinggal dijumlah saja. Kata kuncinya jumlahkan semua. Ya. Nah, yang diminta adalah dari himpunan ini jumlahkan. Ya udah tinggal kita jumlahkan. 3A tambah 2A jadi 5A. Nih 1B. Di sini ada nggak? Nggak ada ya. 0 ya. 0 tambah 1 ya 1B. 1 tambah 2 3C. Ini nggak ada 2. Berarti tinggal ditambah 2D. Itu ya penjumlahan. Nih kalau dipanjangkan. Beda setangkup. Ya. Tadi ya pengertiannya apa? Dia anggota A tapi bukan anggota B, atau dia anggota B tapi bukan anggota A. Ya, dia hanya salah satu aja tapi tidak keduanya. Maka kata kuncinya adalah maksimal dikurang minimal. Contoh pada bilangan yang sama tentukan beda setangkup dari A beda setangkup B. Ya, ini kita tulis ulang lagi. Ya, tadi apa katanya? Maksimal dikurangin minimal. 3A dikurangin 2A. Berarti dapatnya 1A. Ya, nah di sini B-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada dianggap 0. Di sini B-nya berapa? 1. 0 maksimalnya 1. 1 dikurangi 0, 1. Maka 1B. Ya, di sini C-nya 1. Di sini 2. Maksimalnya berapa? Maksimal dikurang minimal. Berarti 2 dikurang 1. Berapa 2 kurang 1? 1. Di sini 2 D-nya ada. Di sini D-nya ada 2. Yang di himpunan B ada nggak D-nya? Nggak ada, 0. Berarti maksimal kurang minimal. 2 dikurang 0, dapatnya 2. Maka A beda setangkup dengan B adalah A, B, C, D, D. Paham ya? Berikutnya adalah komplement. Sama dengan single set prinsipnya ya. A komplement, simbolnya A pangkat C atau A atasnya ada garis, adalah anggota himpunan semesta yang bukan termasuk anggota himpunan A. Ya, kata kuncinya adalah semesta dikurangi A. Contoh, semestanya A-nya 3, B-nya 2, C, D, D. Sementara himpunan A, B, C. Tentukan A komplement. Tadi kuncinya S dikurangin A. Ya, S-nya nih 3A, 2B, 1C. Ini ada 2A. Berarti 3A dikurang 2A dapatnya 1A. 2B dikurang 1B dapatnya 1B. Ini C, 1 kurang 1, 0. Habis ya. Berarti nggak usah ditulis. 2D dikurangin, ada nggak di sini? 0. Ada ya, 2 kurang 0, 2. Ya, karena S kurang A ya. Berarti A komplement adalah 1A, 1B, 2D atau A, B, D, D. Paham ya?
berikutnya adalah logika himpunan fuzzy dan operasi pada himpunan fuzzy. Sudah pernah dengar apa itu himpunan fuzzy? Ya, perhatikan ya. Ini ada gambar mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Ini ada gambar motor dengan kecepatan 50 km per jam. Dan ini adalah itik ya dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila ada pertanyaan apa yang paling cepat, maka apa jawabannya? Ya, mayoritas saya yakin akan menjawab mobil. Dasarnya apa? Di sini tertulis 100 km per jam, sementara yang lain 50 dan 10 gitu ya. Ketika ditanya apa yang paling lambat, pasti jawabannya itik ya. Didasarin pada apa? Nih, kecepatannya 150 dan 10 gitu ya, itik paling lama gitu ya. Nah, tapi teman-teman ketika kita ubah sudut pandang, ketika kita lihat dari sisi yang lain, bisa jadi itik yang katanya ini paling lambat, ternyata dia adalah hewan paling cepat di antara sesama hewan. Ya, atau ternyata dia adalah hewan paling cepat dibandingkan dengan kura-kura. Ya. Nah, mobil yang dikatakan paling cepat gitu ya, ternyata ketika dibandingkan dengan Ferrari, wah kalah jauh dia. Gitu ya. Nah, hal-hal yang samar, hal-hal yang gak jelas ini disebut dengan fuzzy. Ya, samar. Nah, Anna, tinggi badannya 165, Charles 169, Budi 180. Mereka bertiga sedang melamar di suatu perusahaan. Nah, salah satu syaratnya adalah tinggi badan minimal 170 cm. Gitu ya. Apakah yang diterima hanya Budi? Apakah Anda tidak diterima? Nah, belum tentu teman-teman. Apabila syaratnya hanya berdasarkan tinggi badan, bisa jadi Anda tidak diterima tapi Budi diterima. Tapi ternyata ketika dites lebih lanjut lagi, kualifikasi Anda ternyata yang dibutuhkan sama perusahaan itu. Sementara Budi tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mungkin bisa jadi ketika Ana adalah yang dibutuhkan perusahaan, walaupun tinggi badannya tidak memenuhi syarat, dia bisa diterima. Gitu ya. Banyaknya fleksibilitas ini sehingga memunculkan hal-hal sesuatu itu menjadi tidak pasti. Dan inilah yang disebut dengan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah salah satu konsep dalam komputer yang memfasilitasi nilai-nilai yang samar, yang tidak 0 dan 1. Logika fuzzy adalah logika yang mempresentasikan nilai samar atau bias atau ketidakpastian, ya, kebenaran sebagian atau degree of truth. Logika fuzzy dikembangkan oleh Prof. Lotfi alias Kerzadeh ya melalui tulisannya di tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Dan logika fuzzy ini itu membantah tentang logika Boolean. Apa itu logika Boolean? Yaitu logika klasik ya, logika Kripps. Kripps itu artinya tegas, pasti, lawannya fuzzy itu Kripps yang menyatakan bahwa segala hal itu dapat direpresentasikan dengan nilai biner 0 dan 1, benar dan salah, iya tidak, hitam putih, nggak ada di antaranya gitu ya, tidak ada nilai di antaranya. Maka logika Boolean disebut dengan presisi gitu ya. Nah, tapi teman-teman dalam hidup ini terkadang tidak hanya iya dan tidak hanya benar salah, tidak hanya hitam putih, tidak hanya 0 dan 1 gitu ya. Logika sederhana. Kamu dibikinin makanan gitu ya sama temen atau sama orang tua di rumah gitu ya. Kemudian orang tua kamu nanya, enak nggak masakannya? Lumayan gitu ya. Padahal ketika ditanya enak atau enggak, jawabannya hanya dua, enak atau tidak enak. Tapi ternyata di antara enak dan tidak enak ini ada jawaban lain teman-teman, yaitu lumayan gitu ya. Terus, suka nggak kamu? Biasa aja. Padahal harusnya ketika ditanya suka atau enggak, jawabannya suka atau enggak suka, bukan biasa aja gitu ya. Tapi ternyata dalam hidup ada jawaban itu gitu ya. Nah, mau makan apa? Terserah gitu ya. Udah lapar atau belum? Agak lapar, agak. Padahal kan lapar tinggal jawab lapar atau kenyang. Nggak ada jawaban di antara keduanya kalau menurut logika Boolean. Tapi ternyata kalau dalam hidup ada tuh. Ya lumayan sih agak-agak lapar dikit tapi nggak terlalu lapar-lapar banget. Nah itu namanya logika fuzzy ya. Nah logika Boolean ini notasinya 0,1 dan diapit oleh tanda kurung kurawal seperti ini, yang artinya apa? Tertutup nih tanda kurung ini tuh artinya ya anggotanya yang boleh ada di sini tuh hanya angka yang tertulis aja ya 0 atau 1 gitu ya, bukan diantaranya gitu. Sementara kalau logika fuzzy memungkinkan adanya nilai antara 0 dan 1 dalam bentuk linguis. Sementara
Sementara kalau logika fuzzy memungkinkan adanya nilai antara 0 dan 1 ya. Dalam bentuk linguistik itu diterjemahkan dengan kata-kata agak, sedikit, lumayan gitu. Suka apa enggak? Banget gitu ya, sangat gitu. Padahal kan ditanya suka atau enggak gitu ya, ternyata ada gitu ya jawaban yang lain gitu. Nah, ada nilai di antara 0 dan 1 yang disebut impresis ya. Coba ya kalian lihat di penggaris 30 cm antara 0 sama 1 itu kan ada garis-garis ya. Nah, ternyata garis-garis itu kan bisa jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,9, 0,9999 dan seterusnya gitu ya. Ada nilai di antara 0 dan 1. Inilah yang dianut oleh logika fuzzy. Notasinya tetap 0 sama 1 tapi beda di tanda kurung. Tanda kurung ini artinya adalah ada kemungkinan angka lain selain angka yang tertera pada notasi ini gitu ya. Nah, coba perhatikan. Ini suatu gambar yang dengan logika boolean ya, diterjemahkan dari logika boolean tuh gambarnya akan jadi kayak gini, hanya ada warna hitam putih. Sementara ini adalah satu gambar yang diterjemahkan dengan menerapkan prinsip fuzzy, ya, ada warna abu-abu, ya. Ternyata lebih jelas, lebih konkret gitu ya, lebih enak dilihat gitu ya. Nah, inilah logika fuzzy. Itu ya, samar-samar, nggak jelas ya. Logika fuzzy dalam realita. Nih, misalkan bayangin ya, tadi kan logika fuzzy itu samar-samar, nggak jelas, nggak lengkap gitu ya. Misal kamu lagi jalan, terus tiba-tiba melihat ada suatu benda yang berat yang akan jatuh, sementara di bawahnya ada orang. Ketika kamu bilang, Pak, atau hey bro, awas di atas kamu ada benda di atas kamu ada benda seberat 1 ton yang akan jatuh menimpa kamu dengan kecepatan sekian kilometer per jam, yang akan menimpa kamu dengan kecepatan sekian kilometer per jam, yang nanti bisa mengakibatkan tulang kamu hancur. Kamu minggir, apa yang terjadi? Udah keburu ketimpa, meninggal, ya kan? Jadi nggak perlu dijelaskan kayak gitu ya. Mendingan kamu bilang, bro, awas. Nah, dengan kita teriak awas, orang juga akan, ada apa nih? Maka dia akan cepat bertindak gitu ya. Nah, terkadang banyak hal yang kita tidak perlu menjelaskan. Ya, informasinya nggak jelas, samar, awas, ada apa, kenapa, nggak jelas. Tapi itu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itulah logika fuzzy. Nah, ini contohnya lagi ya, menggunakan shower yang ada water heaternya gitu ya. Jika suhu kurang dari 60 derajat, nyalakan pemanas. Nah, tapi kan tiap orang suhu nyamannya itu belum tentu sama ya, batasan suhunya apakah sama? Belum tentu ya. Ketika musim panas sama musim dingin, suhu 60 derajat itu bisa jadi beda loh ya kebutuhannya ya kan. Siang sama malam beda juga gitu ya. Nilai suhu optimal menjadi tidak pasti, menjadi samar, menjadi impresis atau fuzzy, tergantung dengan kondisi, tergantung dengan siapa orangnya. Nah, apa jadinya ketika shower ini hanya disetting suhu 60 derajat baru bisa water heaternya berfungsi ya. Ketika ternyata kita membutuhkan yang lebih panas lagi, suhu 80 derajat gitu karena kondisinya lagi dingin banget, maka water heaternya menjadi tidak berguna dong. Ya kan? Nah, hal-hal inilah yang melatar belakangi hadirnya logika fuzzy. Logika fuzzy dalam perangkat ya, magicom gitu ya, yang digunakan untuk memasak nasi dan memanaskan ya. Memasak nasi suhunya berapa, memanaskan berapa, beda kan? Kemudian memasak nasi itu membutuhkan waktu berapa lama, sementara menghangatkan nasi membutuhkan waktu bahkan sekian hari kali 24 jam, betul ya? Nah, ini kan sistemnya beda sebenarnya ya. Nah, ketika logika fuzzy ini diterapkan, alat ini bisa membaca perintah yang beda tadi gitu ya. Ini berkembang. Sebelumnya dulu hanya ada satu penanak nasi dan magic jar untuk menghangatkan. Jadi kalau udah selesai masak nasi, pindahin tuh ke magic jar gitu ya, karena fungsinya hanya satu. Sekarang zaman makin berkembang, satu alat bisa multifungsi. Bahkan bukan cuma sekedar buat masak nasi, ada yang udah bisa buat ngukus, ya kan, buat bikin apa gitu ya. Ini juga mesin cuci ya kan. Sekarang sudah bisa nih untuk nyuci, bilas, ngeringin, untuk bahannya apa segala macam gitu ya. Juga dengan ini penyedot debu, vacuum cleaner.
AC yang bisa disesuaikan dengan suhu ruangan, gimbal, penstabil kamera, dan fingerprint gitu ya yang membaca sidik jari yang berbeda tiap orang gitu ya. Makin kompleks dan makin canggih gitu ya. Satu alat itu bisa memenuhi kebutuhan yang banyak. Nah, itu penerapan dari logika fuzzy. Mobil ya, pada mobil ini sekarang tuh mobil udah ada teknologi dengan kecepatan yang konstan di kecepatan tertentu, maka dia bisa menghemat energi gitu ya. Jadi mobil bukan cuma sekedar untuk kendaraan berpindah tempat, tapi ternyata bisa juga sekarang dengan penghematan energi, bisa juga menikmati fitur-fitur canggihnya, bisa ngecas, bisa dengerin musik, bisa nonton YouTube dan lain sebagainya. Ini adalah penerapan dari logika fuzzy. Begitu juga dengan kereta gitu ya, pengereman kereta yang beda-beda gitu ya. Begitu juga dengan pesawat ya. Variabel fuzzy. Variabel fuzzy itu adalah apa sih yang dibahas dalam suatu sistem fuzzy? Ya kan? Contoh usia, kecepatan, suhu, tinggi badan, penghasilan dan lain-lain. Lagi bahas apa? Kemudian, apa aja sih yang terkait dengan logika fuzzy? Ada himpunan fuzzy, kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Ya, ada atributnya dari himpunan fuzzy, yaitu linguistik, nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contoh panas, sedang, dingin, pendek, tinggi, ya, atau numerik seperti 10, 30, 50 dan lain-lain. Kemudian ada semesta pembicaraan. Apa yang sedang kita bahas, itu namanya semesta pembicaraan, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contoh, semesta pembicaraan variabel umur adalah 0 sampai dengan tak hingga gitu ya. Umur bahkan ada yang bayi belum lahir ya, makanya dikatakan 0 di sini sampai, dan kita nggak tahu umur manusia terlama itu berapa gitu. Makanya di sini dituliskan tidak hingga. Semesta pembicaraan variabel suhu, ya suhu mah atuh terhingga 0 sampai 100 aja gitu ya. Kemudian ada domain fuzzy, seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam himpunan fuzzy. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam himpunan fuzzy. Pengertiannya adalah tadi ya, fuzzy itu samar-samar, gak jelas, berarti himpunan yang samar-samar, himpunan yang kabur, yang gak jelas nilainya gitu ya. Nah, lawan dari himpunan fuzzy adalah himpunan crisp atau himpunan tegas ya. Bila A adalah himpunan fuzzy, maka notasinya seperti ini ya. A, terus atasnya ada kayak garis bentuk segitiga gitu ya. Kuncinya supaya himpunan itu menjadi jelas, kita berikan bobot atau nilai yang disebut dengan derajat keanggotaan. Notasinya adalah mu. Besarnya nilai itu 0 sampai 1. Nah, contoh himpunan crisp ya, himpunan jelas. A adalah bilangan kurang dari 10. Jelas ya, 1, 2, 3 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, tapi kalau himpunan fuzzy, B adalah himpunan bilangan bulat yang cukup besar. Berapa himpunan cukup besar? 1 cukup besar dibandingin sama 0, tapi menjadi kecil ketika dibandingkan dengan 3 ya. Nggak jelas, samar-samar gitu ya. Nah, B ini adalah contoh dari himpunan fuzzy ya. Cara menyatakannya, kita berikan bobot nih kayak tadi, derajat keanggotaan atau mu dengan besaran 0 sampai 1 gitu ya. Contoh diketahui A itu adalah himpunan diketahui himpunan A bakso mie ayam soto sop iga rawon gitu ya. Sementara B himpunan makanan berkuah yang enak dimakan saat hangat. Apa? Ya kan belum tentu setiap orang apa makanan yang bisa dimakan saat hangat, ya kan? Nah, itu kan samar-samar ya. Maka kita perlu sajikan dengan bobot ya, kita definisikan ya. A1 ini artinya apa? Anggota elemen yang pertama ya, rawon. Derajatnya atau bobotnya untuk himpunan B dari anggota yang pertama ini adalah 0,2, karena misal nih saya ternyata nggak terlalu suka rawon, ya ternyata rawon itu bisa dimakan dingin atau panas sama aja gitu. Terus anggota B yang kedua gitu ya, A2, anggota kedua mie ayam dengan derajat keanggotaan untuk himpunan B dari elemen yang kedua ini, mie ayam ya 0,4 ya kan. Kemudian yang ketiga bakso, derajat keanggotaannya 0,6, soto 0,8 dan sop iga 1.
gitu ya. Nah, ketika kita sudah berikan kayak gini, berarti jelas makanan apa yang paling enak dimakan saat hangat? Ternyata jawabannya adalah sop iga. Kalau yang biasa aja ternyata yang paling ya udah dia bisa hangat, bisa dingin, berarti fleksibel ya. Apa? Rawon. Nah, dengan adanya ini, maka kita bisa sebutkan atau kita bisa definisikan anggota dari himpunan B itu apa saja. Nah, dari sini kita bisa definisikan anggota himpunannya itu apa saja ya. Maka himpunan fazi dari A adalah A rawon 0,2, mie ayam 0,4, bakso 0,6, soto 0,8, dan sop iganya 1. Berikutnya adalah komplement. Notasinya sama ya. Nah, kuncinya adalah 1 dikurang bobot elemen. Contoh, rawon 0,2, mie ayam, dan seterusnya ya sampai sop iga 1. Maka A komplement C yang bukan termasuk anggota himpunan A ya. Maka 1 dikurang bobot. Rawon 1 bobotnya berapa? 0,2. Berarti yang bukan termasuk anggota A adalah rawon yang 0,8, mie ayam yang 0,4, bakso yang 0,4, soto yang 0,2, dan sop iga yang 0 bobot. Itu ya. Kemudian gabungan atau union. Kuncinya cari nilai maksimum dari perbandingan bobot elemen. Ya, cari nilai maksimumnya. Nah, contoh, A adalah himpunan kelulusan mata kuliah kalkulus. A, Ali 0,2, Budi 0,3, Caca 0,7. B adalah himpunan kelulusan mata kuliah matematika. Ya, anggota B, Ali 0,4, Budi 0,2, dan Caca 0,6. A gabungan B, himpunan A digabung dengan himpunan B. Ya, maka derajat keanggotaannya kita lihat dengan nilai maksimum ya. Lihat Ali A digabung dengan B, Ali 0,4 sama Ali 0,2, banyakkan 0,4, maka A gabungan B-nya adalah 0,4. Budi berarti yang 0,3, Caca yang 0,7 ya. Paham ya? Kemudian irisan, intersection. Nah, ini kebalikannya berarti yang minimal ya dari perbandingan bobot elemen ya. Sama himpunan ya. Maka ketika A irisan B, lihat yang elemen 0,2 sama 0,4, maka yang diambil adalah 0,2. 0,3 sama 0,2 yang diambil adalah 0,2. Yang ini 0,6 ya. Kata kuncinya itu ya. Kalau komplement 1 dikurang bobot, kalau gabungan itu ambil bobot yang besar, kalau irisan ambil bobot yang kecil. Ini. Sampai sini mata kuliah matematika diskrit saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.